Ciro lupat 5678. Open the mind. Shalom, assalamualaikum. Balik lagi dengan kita di channel Mas Koko. Dengan gua Koko Ipan dan Mas Iwan, ya, gimana kabarnya Mas Iwan? luar biasa. Luar biasa baik. Alhamdulillah. Tadi gua berasa lu habis bersin. Iya, Wah, kacau nih. kacau kenapa? Bersin tuh dipakai. Bersin malah dibuka maskernya. Bro, jujur ya, gua harus biasain pakai masker. Karena apa? Gua nggak pakai masker. Ya, kayak inilah new normal. Aduh, tapi gimana ya? Iya, kayak tadi aja gua bersin aja, gua buka. Kenapa? Ngap di sini. Ya, orang lain yang kena, gimana Nah, sih lu? Nanti masuk gua dong, gua yang Ih, sakit. Lah itu virus-virus lu. Iya, nggak apa-apa lah. Masa orang lain yang sakit? Aci berbagi. Semprot lagi. Matang dah. Oke, yuk kita balik ke Mas Koko. Hari ini gua dapat satu teori yang bagus. Apalagi buat lo yang katanya bentar lagi mau nikah. Ya emang lo enggak. Ya, gua masih lebih lama dibandingkan lu. Lu kan Oke. awal tahun, gua Ya. akhir tahun. Oke. Jadi kan berarti kan lu dulu nih. Ya ada Ini- apa ini ada apa? Ini gue dapat satu teori yang cukup bagus yang mungkin bisa berguna buat lu ataupun buat sobat mania. Oh. Apalagi sobat mania yang lagi mencari jodoh, Mencari jadi pasangan. Nah, apalagi atau yang udah lagi mempersiapkan pernikahan. ataupun udah berkeluarga juga bisa. Kan? Bisa banget. Betul. Nah, hari ini kita mau bahas tentang yang namanya bahasa kasih, Bos. Bahasa kasih. Ya, bahasa kasih. Menurut Dr. Gary Chapman, ada 5 jenis bahasa kasih. 5 love language. Mungkin semua orang atau Apa? 5 love language. Five love language. Languages. Languages. Karena ada 5. Oh iya benar, languages. Ya. Oke. Yang pertama itu adalah kata-kata penguatan kalau bahasa Inggrisnya words of affirmation. Susah kan? Dah, nggak usah diulang. Konfirmasi gitu lah. Bukan konfirmasi. Itu mah confirmation? affirmation, bukan Oh. confirmation. Bahasa Indonesianya kata-kata penguatan. Ntar gue jelasin. Iya. Terus yang kedua, melayani, service. Yang ketiga, itu, wah hilang catatan gue. Mana nih? Mana? Yang ketiga itu adalah hadiah, gift. Iya. Yang keempat, waktu yang berkualitas atau quality time. Dan yang kelima, sentuhan fisik atau physical touch. Kita bahas satu-satu. Ini buat sobat mania ya. Ini bahasa kasih ini bisa digunakan untuk pasangan kalian. Tapi nggak hanya melulu ngomongin tentang pasangan, tapi ini juga bisa Ke siapa aja, Pan? ke siapa aja. Ke orang, Ke orang tua lain, juga bisa, ke orang tua. Orang ke tua, orang lain. anak, ya, Mertua bisa semua. semua. Namanya juga bahasa kasih. Kita semua perlu kasih Nggak dan cuman ke pasangan kita kan, nggak harus. bahkan sampai ke musuh kita pun bisa kan. Bisa. Kasihlah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oh. Oke, yang pertama, kata-kata penguatan, word of affirmation. Bahasa ini digunakan untuk menguatkan atau memotivasi orang lain. Orang-orang mahir berbicara dalam bahasa ini suka membangun lewat kata-kata yang positif dan penuh semangat. Wah, itu berarti itu ya, Mereka murah hati dalam memberikan pujian. Jadi ini seorang yang motivator ya. bukan motivator, suka kasih pujian atau suka menerima pujian. Jadi bahasa kasih yang pertama itu gua simpelkan adalah pujian. Nice. Oke? Oke. Bahasa yang kasih kedua melayani atau servis. Ini jelas banget. Ya kalau misalnya Contoh. bahasa kasih tentang servis melayani berarti orangnya melayani. Apa-apa mau nolong, mau bantu gitu. Selalu dinyatakan dengan tindakan dibandingkan kata-kata. Itu servis. Ini kata-kata teorinya kayak gitu. Kadang-kadang mereka tidak banyak bicara tapi yang penting bekerja dan ada hasil. Mereka adalah tipe orang yang murah hati dalam memberikan pertolongan, peka terhadap kebutuhan orang lain. Jadi bahasa kasih yang kedua itu yang di sini teorinya adalah servis, melayani. Jadi dia nggak banyak ngomong, ya Ini dia bertindak aja lah. yang penting bertindak, ya kan? Nah terus yang ketiga, give, hadiah. Oh jelas banget. Bahasa kasih give, memberi.
Kado. Memberi kado, memberi sesuatu, Beli mobil, pesawat. beliin mobil, pesawat ya kalau lu mampu. Iya. Ya gitulah. Gift, memberikan sesuatu. Mm-mm. Yang keempat itu quality time, waktu. Waktu. Mm. Bagi orang-orang dengan tipe ini, yang paling penting adalah mereka bisa memberikan perhatian, memberikan waktunya untuk orang lain. Mereka senang meluangkan waktunya bersama-sama orang yang dicintai untuk mendengarkan, berdiskusi, menceritakan kisah hidup mereka. Itu teori tentang bahasa kasih yang waktu. Bersamaan ya. Jadi suka memberikan kebersamaan, terus suka memberikan waktunya, suka bercengkrama, suka berdiskusi, demen dengerin cerita orang lain. Nah itu tuh bahasa kasih dari sisi waktu. Iya. Yang terakhir, physical touch. Fisik. Ia menyentuh. Oh. Nah, biasanya orang yang ini suka memberikan sentuhan fisik dibandingkan berbicara. Bagi mereka sentuhan fisik itu lebih berbicara dibandingkan kita berbicara dengan menggunakan mulut. Tentu saja di sentuhan fisik di sini adalah sentuhan yang sopan, bukan yang kurang ajar. Terkadang saat seorang wanita menangis nih contohnya, mereka memerlukan apa? Sebuah pelukan. Mungkin sesama wanita pelukan, gitu kan? Ketika dia merasa nyaman, damai, ketika misalnya contohnya memegang kepala, mengusap-ngusap pundak, atau misalnya mainin rambut, Gandeng tangan bisa kan? bisa gandeng tangan. Ngerangkul. Ya contoh kayak gini lagi, lo tipikal, tapi ini sentuhan fisik bisa rata-rata sama cewek sih dibandingkan cowok. Tapi kemungkinan ada juga ya. ada, jadi kayak cowok, ada tipikal cowok yang demen meluk, tapi dia tahu diri bukan semua cewek dipeluk gitu. Jadi kayak temen, misalnya lu nih, gua bahasa kasihnya sentuhan fisik gitu kan. Jadi kalau lu sedih, lu nangis, lu nggak minta, gua udah meluk lu, dawan. Terus lu sampai kayak gelisah sendiri, yang tadinya lu sedih malah jadi gelisah. Itu gua agak merinding juga sih. Itu salah satunya. Nah, dari 5 bahasa kasih ini, gua mau tanya sama lu bahasa kasihnya yang mana? Tapi sebelum lu jawab, mungkin buat Sobat Mania harus tahu, bahasa kasih itu ada timbal balik. Ada bahasa kasih kita orang lain, ke orang lain, atau orang lain ke kita. Yang lu tanyain apa tadi? Nah, bahasa kasih lu dari lu ke orang lain. Gua ke orang lain. Iya. Gua ke orang lain. 1 jam kemudian. Mungkin 3 jam gua kemudian. Itu, nomor 4 itu apa tadi? Nomor 4 itu. Ya, dia malah ngomong, dia ngafalin ini. Waktu. Waktu ya. Quality time. Ya. Kalau gua itu ya suka kebersamaan aja. Jadi lu demen memberikan waktu lu buat berdiskusi, bercengkrama. Iya, ngobrol ya kan. Karena gini, langsung tuh enak gitu hidup gua. Gitu kan. Jadi entah itu sama pasangan, sama adik, kakak, keluarga gua, ya kan, sama siapapun orang lain, lebih enak kebersamaan. Itu kan quality time kan. Nah, karena di situ contoh nih, gua sama pasangan gua lebih baik itu bersama-sama. Karena dengan kebersamaan itu ya bercanda, ya ngobrol serius, ya kan. Kalau ada ide-ide apa, ya kan, kita bisa diskusi bareng. Nah, jadi dengan adanya pembicaraan kebersamaan itu sebenarnya lagi membangun karakter satu sama lain. Karena gini, menurut gua pun orang nggak sempurna, bro, ya kan. Nah, dengan adanya beberapa orang, ya kan, kontak sama kita langsung. Nah, gimana sih respon kita? Contoh nih, gua sama pasangan gua, pasangan gua marah. Nah, gimana sih? Nah, dengan kebersamaan itu ternyata akan membentuk karakter yang lebih baik. Nah, gue demen kayak gitu. Nah, kalau pasangan gue atau kakak gue, keluarga gue lagi bercanda-bercanda, respon kita gimana? Gitu. Lagi serius, respon kita gimana? Nah, dengan sendirinya karakter itu akan terbentuk. Berarti dari lu ke orang lain, lu memberikan waktu lu. Ya. Karena lu demen diskusi, bercengkrama, sehingga dari cengkrama itu lu bisa melihat atau mempelajari respon-respon orang. Benar.
Nah sekarang pertanyaan gua, yang lu harapkan orang lain ke lu, bahasa kasihnya apa? Ke lu, Gua nah apa ya? Bro? contoh nih gua dulu ya biar lu nggak bingung. Oh, lo dulu coba. Kalau gua ke orang lain itu servis. Bahasa kasih gue itu servis, melayani, pelayanan. Jadi gua kadang kalau orang susah, gua nggak perlu yang kayak nasehatin dia kayak lu tuh susah, Goblok lu. bukan gitu. Lu tuh susah makanya udah gue bilangin lu mesti begini enggak. Maksudnya dalam arti kalau misalnya lu susah nih, oh Ipan, gue lagi susah nih, lagi butuh duit karena lagi kayak bokeh habis dipecat. Karena orang lain kan ada yang kayak lu makanya udah gue bilangin jangan kerja di situ, bla 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 bla. Nah, gue bukan tipikal gitu. Maksudnya lu lagi susah, ya udah, apa yang bisa gue bantu? Lu butuh makan, gue masakin. Nyupot orang dong lu. Iya, lu misalnya itu apa lagi? Oh, gue butuh anak gue sakit nih, tapi nggak ada yang nganterin ke rumah sakit, gue anterin. Gue tipikal kayak gitu. Jadi ke orang lain, gue akan servis. Gue nggak usah banyak cincong lah bahasa gue mah. Nggak usah banyak ngomong. Ke orang lain ya. Iya, Berarti gue bisa bantu, langsung gue jalanin. Nah, Kalau gue nanya nih, kalau orang lain ke lu maunya apa? gue sukanya itu word of affirmation. Tadi kalau bahasa itunya gue senang dipuji. Oh, gila lo. Oh gila. Gila disanjung ya? Di Sanjung itu sinetron udah lama bos. Tersanjung. Oh tersanjung. Oh jadi kalau lo, Pan, rambut lu lurus. Itu lebay. Itu lebay bos. Nggak kan dipuji kan? Nih di sini juga dibilang kata-kata penguatan. Bukan kata-kata pujian lebay, bukan. Ya itu kan pujian juga tapi bro. Affirmation itu kata-kata yang menguatkan. Contohnya kayak, Pan, lu bisa kok, gue yakin lu bisa. Itu tuh gue kayak, oh, dibandingkan, Pan, apa kata gue? Lu mesti begini-begini. Ya, udah beda tuh. Cuma malah kecil kan. Ya kan kata orang kan, semakin orang dipecut, nanti dia bisa termotivasi. Di gue enggak. Kalau orang mecut gue tahan. 2-3 kali gue dipecut, gue nggak tahan, gue kabur. Kenapa? Berarti itu bukannya tempat gue. Gue tipikalnya gini, gue akan termotivasi kalau lu menghargai usaha gue. Dengan caranya apa? Yaitu memotivasi. Misalnya nih di kantor, kerjaan kamu sih belum begitu bagus ya, cuman saya yakin kamu bisa. Wah itu gue langsung Semangat. Nah, Kalau ada yang bilang, Koko Ipan, Koko ganteng deh. aduh itu gue nggak bangga karena gue udah tahu gue bangga, gue ganteng dari lahir. Enggak. Gue ganteng dari lahir, ngapain gue bangga? Gue ganteng dari lahir. Cak, suka digituin nggak Cak? Lu kenapa bawa orang lain sih? Wah, aduh. Kalau gue kayak gitu, jadi kalau gue ke orang lain gue servis, gue mengharapkan orang lain ke gue itu kata penguatan, ya pujian lah. Tapi pujiannya nggak lebay kayak begitu. Ya. Dibandingkan tadi kan ada yang give kasih barang. Kalau gue dikasih barang kayaknya gue biasa aja. Atau Lu misalnya mampu, ya masih bisa beli kalau barang kan. barang itu antara butuh nggak butuh. Kalau dikasih nggak butuh buat apa juga gitu. Kadang kalau gue dikasih gue nggak butuh, gue kasih lagi ke orang lain. Nice. Gitu. Jadi Nah, gue emang kayak gitu. Jadi gue mengharapkan orang lain ke gue adalah kata-kata penguatan, motivasi, pujian, sehingga gue bisa berkembang. Tapi gue ke orang lain, gue bentuknya servis, melayani. Nah tadi kan lu ke orang lain kan lu memberikan waktu lu, quality time. Sekarang lu mengharapkan orang lain ke lu apa? Mungkin setelah mendengar kayak gini ya, mungkin ada kesamaan gitu. Gue tuh Lu jangan ikut-ikutan gua. enggak serius. Gue itu kalau disupport seneng. Nah, terus disupportnya gimana? Disupport kasih barang juga disupport. Iya, dengerin dulu. Gue tuh kan orangnya, ya gue jujur aja, gue kan katro orangnya. Ya kan pengetahuan juga minim, ya kan banyak gagalnya lah. Enggak lah. Enggak, tetap banyak hal-hal yang Tenang aja masih mas, gue gagal. kamu bisa. Nah, gitu. Ketika gue down, gue lagi di bawah, terus ada yang support, apalagi kayak gue gitu kan. Itu
itu rasa semangatnya itu melebihi dari apapun. Widih. Iya, jadi gue bangkit lagi karena motifnya begini, gila ya, gue nggak butuh orang lain, gue butuh orang terdekat gue aja. Ya kan, orang lain mau ngomong apa, kayak gue aja support gue kok, dia dukung gue, meskipun gue nggak punya apa-apa, meskipun gue di bawah, gitu loh. Nah itu gue, waduh semangat baru. Itu termasuk apa itu? Ya itu penguatan, kata-kata penguatan. Jadi berarti lu kalau misalnya Soalnya dikasih gini, barang biasa aja, tapi kalau di support kata-kata karena motivasi gini, kalau lebih dikasih seneng. mungkin ya, gue gini, kalau dikasih barang mungkin ya kita nabung bisa buat beli barang, ya kan. Nah, Bener juga kalau dikasih barang itu butuh nggak butuh. Ya kalau butuh ya kita pakai, kalau enggak, kasih orang lain. iya benar. Nah, iya, ya kalau dikasih gitu, kadang pasangan gue suka ngasih. Nah, berarti pasangan lu bahasa kasihnya ke orang lain Mungkin, gift barang. ya karena dia loman. Loman itu kalau orang Jawa bilang, Loman apa? ya loman itu gini. Loman bukannya binatang ya, Oh, loman. itu mah. Itu pak lomang. Itu kelomang. Nah, istilahnya dia panjang tangan. Dia tuh suka Panjang tangan. panjang Panjang tangan mah Oh, mencuri. iya, bukan, Lu bukan. gimana sih? apa? Wah, Ringan tangan. wah, Evi. Ringan tangan. Dia juga suka memberi, suka kasih. Ya nggak bentuk barang, nggak bentuk materi enggak, tapi hal yang lain. Mungkin dia kalau ada yang cerita, dia pelukan juga. Pelukan mah beda. Pelukan mah itu bahasanya Iya, kasihnya. tapi kan dia ngasih. Nggak, maksud gua dia tuh suka memberi nggak cuman materi gitu loh. Bentuk perhatian bisa, ya kan? Bentuk kalau mungkin secara fisik mungkin sama adik-adiknya dia, ya kan, adik-adik di generasi bawahnya mungkin sering ini meluk. Gitu, bro. Ya, intinya gini sih, buat sobat mania juga. Bahasa kasih itu ada 5. Yang tadi gue bilang, singkatnya adalah kata-kata penguatan, kualitas waktu, barang, Dan service, dan physical touch. Physical touch itu sentuhan fisik. Ya. Jadi dari 5 ini kalian bisa cari, ada tesnya sendiri biar kalian tahu. Kalau kalian ingin tahu kalian itu tipikal bahasa kasihnya seperti apa, kalian bisa cari di Google tes apa? tes bahasa kasih. Kirain tes. Ya bahasa Indonesia gitu, kalau bahasa Inggrisnya test of Test five language. Test drive mah mobil. Sudahlah. Nah, kalian bisa cari di Google, itu kalian bisa cari tahu juga. Itu bisa dipakai buat siapa aja. Buat pasangan bisa, buat orang tua bisa, buat ke teman bisa. Pokoknya buat orang-orang di sekitar kita. Ya, dan kita juga harus tahu nih, misalnya nih Iwan sama pasangannya. Iwan bahasa kasihnya seperti apa? Pasangannya bahasa kasihnya seperti apa? Itu bisa saling menyesuaikan. Contoh yang biasanya sekarang pasangannya suka nggak kasihnya barang terus. Tapi padahal Mas Iwan lebih suka dipuji, dikasih motivasi. Ya berarti kan masukan tuh buat pasangannya, nggak usah bebelian lagi. Nggak usah bebelian lagi. Puji dia aja. Gitu ya. Iya. Terus makan apa gua? Oh berarti lu makan dari calon bini lu. Wah kurang ajar banget lu. Gila lo. Ya jadi intinya seperti itu teman-teman. Hari ini kita belajar tentang bahasa kasih. Yes. Jangan lupa apa mas? Subscribe, like, komen, dan Sare. share. Terus ikutin obrolan kita selanjutnya. Dadah. Bye.